Jumpa lagi dengan Bung Yes. Saya sangat tidak suka jika politik masuk dalam sepak bola, atau sebaliknya sepak bola diseret-seret ke ranah politik. Tetapi sebetulnya politik dan sepak bola bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda dan tentu tidak bisa dipisahkan. Dan dalam konteks kekinian, politik dan sepak bola memang sudah menyatu. Bahkan dalam tanda petik, pemerintah kita mengirim dua menterinya untuk masuk terlibat dalam sepak bola. Lalu bagaimana dengan Israel yang nantinya ikut dalam Piala Dunia U20? Sementara Indonesia dan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Semua teman, rekan, dan sahabat, jangan lupa nonton sampai habis konten ini dan like, comment, share, and subscribe. Beberapa hari lalu ramai di media massa, tentu dalam negeri, menyorot tentang keterlibatan tim nasional sepak bola Israel yang akan ambil bagian dalam Piala Dunia U20 pada bulan Mei dan Juni nanti di 6 kota di Indonesia. Dan di sana ada pro dan kontra tentang apakah Israel harus hadir, atau Israel tidak boleh hadir. Dua pendapat ini sebetulnya sama kuatnya, dan kita lihat kepentingan apa yang akan memenangkan Israel atau Israel hadir di Indonesia. Isu Israel terlibat dalam Piala Dunia ini sebetulnya sudah berkumandang di dalam negeri paling tidak 2 tahun lalu, dan isu ini dikumandangkan oleh beberapa ormas yang menolak kehadiran Israel. Seharusnya pemerintah kita sudah mengantisipasi ini, sehingga kini tinggal 2 bulan ke depan Piala Dunia digelar, tidak perlu lagi diributkan tentang Israel harus hadir atau tidak, karena persoalan ini sudah didengungkan 2 tahun lalu. Namun kini berbagai media massa menyorot dan berbagai komentar, mulai dari pihak PSSI dan pemerintah serta masyarakat. Masyarakat tentu diwakili oleh individu maupun beberapa ormas. Semuanya punya kepentingan yang sama. Yang pasti satu tujuannya, sepak bola harus berjalan dengan baik, khususnya di Piala Dunia nanti. Nah, kita lihat. Ada 3 institusi yang sebetulnya berkepentingan erat dengan kehadiran Israel atau tidak. Pertama, pemerintah Indonesia, yang kedua tentu saja pemerintah Israel, dan ketiga FIFA. Nah, posisi pemerintah Indonesia ini yang sekarang berada dalam keadaan atau posisi yang sangat sulit dan tertekan. Mengapa saya katakan demikian? Bagi pemerintah Israel tidak ada masalah. Mereka tetap akan mengirim timnya, dan begitupun FIFA. FIFA tetap berpegang pada fair play dan komitmen untuk sepak bola dimainkan di seluruh dunia tanpa intervensi politik. Nah, bagaimana dengan pemerintah kita? Ada 2 hal yang harus disadari betul oleh pemerintah kita tentang kehadiran Israel. Pertama, Israel harus hadir atau tidak? Itu dulu. Nah, kalau hadir, berarti pemerintah kita harus menyiapkan kondisi keamanan yang sangat tinggi, karena ada berbagai masalah kepentingan yang akan ikut berperan, bisa saja menyerang tim Israel. Dan ini tentu pemerintah akan mempertaruhkan citra nama baik di forum internasional. Sebaliknya, kalau tidak, pemerintah menolak kehadiran Israel, ini pun sama saja. Indonesia dianggap sebagai negara yang
memiliki keamanan yang lemah sehingga tidak bisa menjamin kehadiran Israel. Dan ini tidak berhenti di situ. Katakan, Indonesia mengizinkan Israel ikut terlibat. Bertandinglah Israel. Tetapi sebelum bertanding ada undian grup di sana. Bagaimana kalau tim Israel satu grup dengan Indonesia? Dan ini sangat mungkin terjadi. Satu grup terdiri dari 4 tim. Tentu Indonesia adalah wakil zona Asia. Tidak mungkin 2 wakil zona ada di satu grup. Sehingga Asia sudah diwakili Indonesia, maka 3 tim lain bisa saja wakil Eropa, Amerika Utara dan Selatan, atau juga Afrika. Nah, ini yang bisa terjadi. Israel akan satu grup dengan Indonesia. Nah, disinilah poin yang sangat menentukan nantinya. Apakah Indonesia atau tim nasional kita di bawah pelatih Sintayong diperkenankan bertanding dengan Israel? Di sini yang saya kira pemerintah harus bersikap hati-hati. Karena pengalaman di tahun 1958 ketika Indonesia berada satu grup dengan Israel dalam babak kualifikasi Piala Dunia, maka Presiden Soekarno hari itu meminta tim nasional kita untuk meninggalkan gelanggang dan tidak boleh bermain dengan Israel. Akhirnya Indonesia mengundurkan diri. Saya kira sikap politik Soekarno hari itu tegas dan jelas. Nah, berhubungan inline dengan tahun 1958 tersebut, maka Jokowi juga paling tidak harus hati-hati mengambil keputusan. Apakah bersikap sama dengan Presiden Soekarno hari itu atau tidak, membiarkan tim nasional kita bertanding melawan Israel. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan betul oleh pemerintah kita. Jadi ada 2 masalah di sini. Masalah pertama, Israel diperkenankan masuk atau tidak ke Indonesia. Dan yang kedua, dan ini yang paling penting, apakah Israel bisa bertanding dengan tim nasional kita atau dibalik? Apakah tim nasional kita diizinkan bermain melawan Israel? Nah, kalau tidak bertemu di babak grup atau babak penyisihan, dan insya Allah tim kita lolos dari grup, dan di babak kedua bertemu Israel, pilihannya akan sama sulitnya. Dan kalau kita narik diri melawan Israel, maka pasti pemerintah akan diserang habis oleh masyarakat. Karena saat itu kondisi euforia bagi masyarakat kita terhadap prestasi tim kita sudah ada di titik tertinggi. Dan pada saat itu pula kalau pemerintah menarik atau melarang tim nasional kita bertanding dengan Israel, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi di dalam negeri. Kita lihat saja nanti. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!